Selamat pagi, salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, Dipa Abadi Channel. Dan hari ini tentu kita sangat bersyukur karena kembali mendapat izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bertemu di channel YouTube ini. Nah, hari ini saya ingin kembali men-sharingkan tentang visi yang ingin kita wujudkan, ingin kami wujudkan, yaitu terwujudnya masyarakat yang kuat, baik secara mental, fisik, emosional, spiritual, dan juga finansial. Jadi kami ingin mewujudkan masyarakat yang kuat, menyangkut mental, fisik, ya fisik dalam ini adalah tindakan, kemudian emosional, kemudian spiritual, dan kemudian nanti akan berdampak juga kepada finansial. Nah, ini adalah satu visi yang sangat besar, seperti sering kami sampaikan di berbagai kesempatan, dan tentu menantang, dan butuh waktu untuk ini bisa terwujud. Dan masing-masing dari aspek dalam visi ini memiliki indikator yang sangat jelas, yaitu dari sisi mental, ya apa yang kita maksud dengan kuat secara mental, ya tentu masyarakat yang kuat terdiri dari pribadi-pribadi yang kuat. Nah, pribadi yang kuat secara mental yang kami maksud adalah mereka memiliki impian yang besar dan jelas, ya, impiannya besar dan jelas. Kemudian motivasi untuk mewujudkan impian itu sangat kuat. Kemudian mereka memiliki pengetahuan teknis untuk bisa mewujudkan impian itu. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan untuk mewujudkan impian tersebut. Kemudian mereka adalah orang-orang yang memiliki pola pikir yang positif. Dan juga mereka adalah orang-orang yang memiliki pola pikir yang besar. Ya, kenapa harus memiliki pola pikir besar? Karena impian yang akan diwujudkan adalah suatu impian yang besar. Tidak mungkin dicapai dengan pola pikir yang kecil. Nah, ini yang kita maksud dengan kuat secara mental. Nah, kemudian kuat secara fisik dalam hal ini adalah dari sisi tindakan. Karena kalau kuat mental saja tapi tidak ada tindakan, maka tentu tidak akan terwujud. Nah, yang kita maksud dengan kuat secara fisik atau tindakan fisik adalah mereka adalah orang-orang yang memiliki komitmen, ya, disiplin, konsisten, kemudian siap untuk bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Nah, ini yang kita maksud dengan kuat secara fisik. Nah, kemudian kuat secara emosional, mereka adalah orang-orang yang memiliki kendali terhadap emosi-emosi negatif. Yang seringkali emosi negatif ini menghalangi orang untuk bisa mencapai hal-hal besar dalam hidupnya. Apa contoh emosi negatif yang harus dikendalikan? Ya, seperti contohnya emosi takut. Ya, emosi takut, takut memulai, takut gagal, takut ditolak, takut diomongin orang. Nah, ini kalau tidak dikendalikan, tidak akan bisa membuat perubahan besar dalam hidup kita. Kemudian emosi marah. Kita tahu banyak sekali orang mudah marah, ya. Kemudian tersinggung, sakit hati, kecewa, itu semua bagian dari emosi-emosi negatif. Yang tentu untuk mencapai impian-impian besar itu harus bisa dikendalikan. Kemudian kuat secara spiritual, ya di sini mereka adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat, ya rasa percaya diri yang kuat. Dasarnya adalah tentu karena mereka memiliki satu kesadaran, kita memiliki satu kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan potensi yang sangat dahsyat yang ada dalam diri setiap manusia. Oke, nah dengan dasar itu tentu ya kita memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi seharusnya. Ya, tapi kenyataannya di masyarakat banyak orang yang tidak percaya diri. Oke, tentu karena mereka tidak memiliki kesadaran yang seharusnya mereka miliki. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang meyakini bahwa apapun yang terjadi, ya itu adalah semua atas izin dari Tuhan. Seperti hari ini kita bisa bertemu dalam channel YouTube ini, semua atas izin dari beliau. Maka tentu jika segala sesuatu yang terjadi atas izin dari beliau, tentu kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan komplain. Ya, dan senantiasa selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Dalam setiap situasi kondisi yang terjadi, pasti ada sesuatu yang bisa kita syukuri dari situasi tersebut. Nah, ini yang kita maksud dengan kuat secara spiritual. Oke, dan kemudian efek dari kuat mental, fisik, emosional, spiritual ini tentu ya akan berdampak kepada kuat secara finansial. Nah, yang kita maksud dengan kuat secara finansial dalam hal ini adalah
kita mencapai apa yang disebut dengan financial freedom. Kebebasan dalam hal keuangan. Karena orang kuat secara finansial, itu pasti diawali dengan mereka kuat mental, kuat fisik, kuat emosional, dan juga kuat spiritual. Nah, jadi dalam visi ini yang kita maksud dengan financial freedom adalah ya ketika kita memiliki passive income atau income pasif melebihi ya total pengeluaran untuk membiayai gaya hidup kita. Maka tentu untuk mencapai financial freedom tidak bisa dalam waktu yang singkat. Ya, tidak bisa dalam waktu yang singkat. Yang membuat ini akan butuh waktu yang panjang adalah ya penguatan mental, fisik, emosional, spiritual kita. Ini yang akan butuh waktu karena ini terkait dengan perubahan yang mendasar dalam diri setiap manusia. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu visi yang kita ingin wujudkan dan tentu kita butuh banyak orang untuk terlibat di dalamnya dan kita tentu ada banyak pelatihan-pelatihan untuk bisa membantu proses perubahan di dalam diri kita masing-masing. Nah, hari ini yang ingin saya tambahkan sharing untuk teman-teman semua adalah dari sisi spiritual. Ya, dari sisi spiritual yaitu terutama terkait dengan rasa syukur. Ya, tentu ini sangat penting sekali karena tentu rasa syukur ini memiliki manfaat yang sangat banyak dan saya yakin teman-teman yang menyimak video ini tahu ya apa efek positif dari rasa syukur ini. Tetapi hari ini saya ingin sharingkan dari apa yang saya alami. Oke, jadi rasa syukur ini memiliki dampak atau manfaat yang sangat luar biasa, banyak banget. Oke. Nah, yang pertama tentunya adalah bersyukur membuat kita bahagia, ya, membuat kita berbahagia. Nah, banyak orang salah satu tujuan hidupnya adalah untuk bisa bahagia. Ya, bagaimana bisa bahagia kalau tidak pernah ada rasa syukur? Selalu komplain, selalu mengeluh, nggak akan mungkin bahagia. Oke, jadi manfaat yang pertama adalah ya bersyukur membuat kita berbahagia. Jadi kalau kita mau berbahagia maka ya dapatkan sebanyak mungkin ya hal-hal yang bisa kita syukuri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya saat kita bersyukur, tubuh kita dialiri perasaan-perasaan yang positif. Ya, perasaan-perasaan yang positif. Ya, jadi silakan kalau Bapak Ibu dan teman-teman mau mempraktekkan hal yang berseberangan dengan rasa syukur, ya, rasa komplain, mengeluh, ya, tentu ya perasaan kita akan selalu negatif. Oke, jadi bersyukur ini akan membuat tubuh kita dialiri dengan perasaan positif. Dan ini sangat menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan sekali. Kemudian yang berikutnya adalah bersyukur membuat kepribadian kita ya menjadi lebih baik. Dan kita akan menjadi lebih mudah bergaul. Lebih mudah mendapatkan teman. Ya, jadi ini yang saya rasakan dengan kita memiliki rasa syukur ya. Setiap orang kita akan lihat baiknya. Setiap orang kita akan lihat positifnya. Nah, ini akan membuat kita bisa berteman, bergaul dengan lebih banyak orang lagi. Oke. Nah, kemudian tentu rasa syukur juga membuat tidur kita bisa lebih nyenyak, bisa lebih berkualitas. Ya, otomatis seperti itu. Ya. Jadi bandingkan kalau kita banyak komplain, banyak mengeluh. Ya, terkait dengan apapun situasi, kondisi, peristiwa yang sedang atau sudah kita alami. Oke, maka tentu seringkali orang bermasalah dengan tidurnya. Tidur sebentar bangun ataupun gelisah. Ya, tetapi kemudian ketika kita mulai bisa mengambil hal-hal yang bisa kita syukuri, maka disitulah kemudian kualitas tidur kita akan lebih bagus. Di samping juga bersyukur juga akan bisa membuat sel-sel kita akan lebih bugar dari sisi kesehatan ya dan membuat daya tahan tubuh kita akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang yang banyak mengeluh dan banyak komplain. Oke, jadi banyak teman-teman yang menyampaikan bagaimana bisa bersyukur dalam situasi yang seperti ini, katakan situasi yang sangat menantang. Oke, nah disitulah memang kita diberikan oleh Tuhan kekuatan pikiran untuk bagaimana bisa memilih dan memilah. Oke, hal-hal mana yang bisa kita syukuri dalam situasi kondisi yang paling berat pun. Oke, paling berat pun. Nah, di sini harus kita bisa ya, kita harus bisa memilih yang mana hal-hal yang bisa kita
ambil untuk kita syukuri dalam situasi apapun. Apakah ini mudah? Memang tidak mudah, tetapi kita tidak ada pilihan. Oke, karena bersyukur atau tidak bersyukur, ini adalah sebuah pilihan. Ya, tetapi dari pilihan-pilihan ini tentu akan menimbulkan akibat, menimbulkan efek. Ya, tentu kalau kita tidak pernah bersyukur, peluang sakit kita akan lebih besar. Kita akan lebih banyak stres, bahkan bisa depresi. Oke. Nah, sekarang apakah kita mau seperti itu? Nah, kalau saya jawabannya tidak. Maka jika tidak, maka saya memilih untuk dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam tantangan seperti apapun, maka saya berusaha untuk mencari, menemukan apa hal-hal yang bisa saya syukuri. Bisa saya syukuri. Dan pasti ketemu, pasti dapat. Maka ketika kita sudah menemukan hal-hal yang bisa kita syukuri, dan kita fokus dengan hal itu, maka otomatis segala-galanya akan berubah. Ya, seperti apa yang dibahas dalam hukum The Law of Attraction. Maka untuk kita bisa menarik hal-hal positif dalam hidup kita, pada diri kita dari semesta ini, maka kita harus menanamkan rasa syukur dalam diri kita. Ya, maka orang-orang yang bersyukur, maka mereka akan lebih mudah untuk menemukan solusi ya dari setiap tantangan yang mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini adalah salah satu aspek dari sisi visi spiritual kita. Dan saya membayangkan kalau banyak orang bisa bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun, ya, maka tentu hidupnya akan jauh lebih indah. Oke, dan itu yang kita harapkan terkait dengan visi yang ingin kita wujudkan. Oke, nah jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya rasa itu sharing saya hari ini secara singkat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan secara perlahan tapi pasti untuk kehidupan kita yang lebih baik. Apapun profesi kita, apapun usaha kita. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.